Saya dapat ini, sorry, Pak Menteri memang harus meninggalkan kita berapa menit lagi karena Pak Menteri mohon maaf tadi saya memang mendengar ditelepon untuk menghadap Presiden. Berapa menit lagi Pak Menteri harus jalan? 15 menit. Hah? 15. 15 menit lagi. Oke. Nah, Pak Rektor, bagaimana Undip bisa juga melahirkan inovator-inovator yang keren? Ya, terima kasih. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman dosen, menjadi guru besar itu bagus sebagai capaian akademik tertinggi di kampus. Tetapi menjadi bermanfaat bagi masyarakat itu tentu lebih membahagiakan. Jadi jangan berhenti sampai capaian akademik guru besar, profesor sudah selesai. Sehingga kita menjadi menara gading, banyak masalah yang ada di masyarakat, kita teraliniasi dari itu. Kami berharap benar-benar kampus yang baik adalah yang kampus yang banyak manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, tepuk tangan ya boleh ya. Oleh karena itu, semua capaian inovasi kita sebentar lagi kita akan membuat Undip Manufacturing Center, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar workshop center ya, kita ingin membuat Undip Manufacturing Center. Jadi mesin desalinasi ini dibeli oleh BNPB karena katanya bagus banget punya Undip, harganya juga bagus. 5 kemarin dibeli tanggal 10 November Pak Menteri. Jadi saya rasa lanjutannya nanti TPST. Selamat Pak Rektor dan Undip semuanya selamat. Terima kasih. Kita juga ada mesin yang bisa mengolah cabai dari 2 hari menjadi 6 bulan. Kita juga ada banyak inovator Pak Dekan Teknik misalnya punya hip joint, punya cooler box dari Pak Dekan FKM, Prof Budiono. Kita punya 35 yang baru di tahun 2025. Saya rasa kami nanti di tempat Undip Manufacturing Center, kami ingin display tidak hanya sekedar workshop membuatnya, tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa hilirisasi ke masyarakat seperti misi dari Pak Menteri. Wow, bagus ya Undip ya. Bagus lah. Rektornya zaman dulu. Rektornya zaman dulu. Kita memang membutuhkan kampus tidak aja tempat untuk berdialektika, tempat teman-teman juga berdiskusi, tapi juga kampus para guru besar itu juga terus-menerus jangan hanya sekedar guru besar, betul. Kita kehilangan kampus-kampus yang melakukan risetnya, melakukan penelitiannya, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Saya rasa mudah-mudahan di Ponegoro Undip bisa menjadi kampus yang memulai lagi seperti itu. Mbak Rosi maaf, ini yang kita sebut tagline Kementerian Dikti Saintek itu sekarang Dikti Saintek berdampak. Jadi bagaimana setiap kampus punya dampak buat masyarakat di sekitarnya, begitu. Sesuai dengan Pak Rektor. Oke. Raim dulu kampusnya di mana? Di Undip? Universitas Halu Oleo namanya. Jurusan saya FKIP Pendidikan Sejarah. Oh, pendidikan sejarah. Guru sejarah saya, guru sejarah. Pendidikan sejarah. Wow. Iya, iya. Terus berapa lama kuliah? Harapannya kan 4 tahun seperti pada umumnya toh. Namanya juga harapan, tidak semua harapan bisa. Saya sekolah 8 tahun tapi by the way, almost cum laude. Aneh 8 tahun. Jadi waktu selesai mau skripsi, itu kan kampus itu ada 2 intinya tuh. Kau mau ambil ijazahmu kah? Atau kau mau ambil ilmunya? Saya sudah cukupkan diri saya di usia ke-4 tahun itu. Saya sudah tahu ilmunya ini. Terus saya ke televisi Indosiar, sempat mampir ke Kompas juga untuk audisi. Jadi terakhir kali saya ke Kompas TV itu 2015 itu terakhir kali saya ke Kompas, saya dipotong sama Om Pade Indro. Gagal di stand up comedy. Suci Kompas TV. Betul, tapi Masya Allah hari ini jadi tamu kehormatan di acara Rosi on Campus, on lokasi. Thank you Raim. Nah sebelum Pak Menteri meninggalkan panggung kita, saya mau memberikan kesempatan kali ini segmennya adalah panggung jawab mahasiswa bertanya pada para narasumber. Silakan. Saya izin bertanya kepada Prof. Brian terkait dengan... Oh Brian. Your name is Brian, is it right? Brian Adams. Ya saya, nggak apa-apa. Ya Mbak.
terkait ekosistem inovasi di lingkungan akademik. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya potensi riset di kampus sangatlah besar. Oleh karena itu, apakah terdapat strategi atau upaya spesifik yang direncanakan oleh Kemendikti untuk menanamkan budaya risk-taking dan mendorong sustainable innovation di kalangan dosen dan mahasiswa? Sehingga karya riset tersebut tidak hanya berhenti di tahap riset ataupun publikasi, tetapi mampu terus berkembang menjadi solusi atau entitas yang memberikan dampak jangka panjang dan signifikan bagi masyarakat. Menteri Brian, Mr. silakan. Brian, saya Brian dari Kendal. Saya benar-benar orang Kendal loh, bukan Kendal ya. Kalau adik-adik tahu MIT itu stasiunnya namanya Kendal, Mbak. Tapi kalau saya dari Kendal. Jadi riset ya, sebenarnya saat-saat ini ya beberapa waktu terakhir pemerintah memiliki atensi yang cukup besar terhadap riset. Dana riset kita lebih dari 3 triliun 1 tahun untuk seluruh dosen ya, untuk seluruh Itu kecil mahasiswa. loh. Kecil kalau Kecil dibandingkan itu. dengan besarnya negara kita. Betul. Biasanya kan dibandingkan dengan GDP ya, kita masih 0,3%, seharusnya 1%. Nah, meskipun begitu, kita membuat berbagai kolaborasi begitu ya, berbagai kerjasama, industri juga kita dorong. Nah, riset ini sebenarnya kan ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya riset dasar. Ini meskipun riset yang menghasilkan karya ilmiah, papers, di jurnal, tapi ini kita tetap perlu juga. Karena nggak mungkin kita memiliki riset yang aplikatif kalau fundamentalnya nggak kuat. Kita harus punya riset yang kuat juga. Kalau kita lihat banyak negara lain, riset-riset dasarnya itu kuat juga. Nah, kemudian dari riset dasar ini berlanjut kepada riset aplikatif. Riset yang bersiap untuk diimplementasikan. Biasanya ini kita butuh kerjasama dengan industri, Mbak Rosi. Nah, sekarang kita ini mengundang industri. Mari industri di Indonesia datang ke kampus. Saya juga meminta para rektor, ayo datang ke industri, ke Pemda. Karena saya yakin kampus ini tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Ada profesor, ada dosen, ada mahasiswa. Jangan ragu-ragu. Dan mereka terus-menerus setiap tahun kan ada skripsi, ada tesis, ada riset. Pasti mereka melakukan riset di kampus ini secara terus-menerus. Nah, akan baik sekali kalau berbagai masalah ini dari industri sekitarnya, dari Pemda, dari UMKM, masyarakat memberikan masalah ke kampus sehingga mereka bersama-sama melakukan riset yang bisa memberikan solusi buat industri. Nah, ini saya berterima kasih Pak Rektor di Undip. Kalian masuk Undip patut bangga karena Undip ini sudah sangat berinteraksi ya dengan industri, berbagai temuannya sudah bisa dihilirisasikan, dikomersialkan. Tetapi sekali lagi ini proses yang tidak mudah. Ini proses yang harus penuh ketekunan, penuh kerja keras. Nah, pesan saya adalah tadi saya ngelanjutin tuh, kalau kegagalan terbesar seseorang itu adalah ketika dia berhenti mencoba, keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia mencoba lagi. Ya. Dan pesan saya adalah never ever surrender. Kita tepuk tangan untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi, Profesor Brian yang harus kembali ke Jakarta. Terima kasih Prof. Thank you ya Prof. Makasih Prof. Tepuk tangan sekali lagi Undip